warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Psikologi Gizi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan salah satu gangguan makan yakni anoreksia nervosa. Nah, untuk lebih tahu apa sih anoreksia nervosa ini, mari kita simak videonya sampai akhir. Tetapi sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ifta Mutiara Zulfa dengan NRP 068, dilanjut dengan Suci Oktasya dengan NRP 070, lalu ada Karina Fani dengan NRP 072, lalu ada Giovanna Billy dengan NRP 074, dan terakhir ada saya sendiri yakni Karissa Cindy dengan NRP 076. Lalu apa aja sih yang akan kami bahas dalam video kali ini? Yang pertama tentunya adalah definisi dari anoreksia nervosa sendiri. Kemudian kami akan membahas terkait gejala dan penyebab. Kemudian ada pengobatan dan pencegahan anoreksia nervosa. Kemudian kami akan memberikan contoh kasus-kasus anoreksia nervosa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk itu, simak terus videonya sampai akhir. Saya Karina Fani Fauzi dengan NRP 072. Saya akan menjelaskan definisi dari anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh yang kurus, karena mereka sangat takut memiliki tubuh gemuk atau terlihat gemuk. Meskipun tubuhnya sudah kurus, tetapi pengidapnya selalu menganggap tubuhnya masih kurang kurus atau gemuk. Selanjutnya adalah faktor resiko anoreksia nervosa. Anoreksia lebih sering terjadi pada kalangan remaja. Meskipun begitu, orang dari segala usia dapat terkena kelainan makan ini. Selain itu, gangguan ini jarang terjadi pada mereka yang berusia di atas 40 tahun. Remaja mungkin lebih beresiko karena semua perubahan yang dialami tubuh mereka selama pubertas. Mereka mungkin juga menghadapi tekanan teman yang meningkat dan lebih sensitif terhadap kritik atau bahkan komentar santai tentang berat badan atau bentuk tubuh. Sementara itu, ada beberapa faktor-faktor tertentu yang meningkatkan resiko anoreksia, termasuk genetika. Perubahan gen tertentu dapat membuat orang-orang tertentu beresiko lebih tinggi terkena anoreksia. Mereka yang memiliki kerabat tingkat pertama, seperti orang tua, saudara kandung, atau anak yang memiliki gangguan tersebut, memiliki resiko anoreksia yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pola makan buruk dan kelaparan. Diet merupakan faktor risiko terjadinya gangguan makan. Ada bukti kuat bahwa banyak gejala anoreksia sebenarnya adalah kelaparan. Kelaparan mempengaruhi otak dan perubahan suasana hati, kekuatan dalam berpikir, kecemasan, dan penurunan nafsu makan. Kelaparan dan penurunan berat badan dapat mengubah cara kerja otak pada individu yang rentan. Selanjutnya adalah transisi. Baik itu sekolah baru, rumah atau pekerjaan, putus hubungan, maupun kematian atau penyakit yang diidap orang yang dicintai, beberapa perubahan ini dapat membawa tekanan emosional dan dapat meningkatkan risiko anoreksia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gejala anoreksia. Jadi gejala utamanya ini adalah penurunan berat badan yang drastis. Nah, umumnya ini disertai pula dengan gangguan perilaku seperti tidak mau makan, melakukan olahraga berlebihan, dan menggunakan pencahar atau berusaha memuntahkan makanan. Jadi penderita anoreksia ini umumnya merasa bersalah setiap kali dia makan. Dan penurunan berat badan yang drastis ini menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kelelahan, tekanan darah turun, pusing, haid yang tidak teratur, kulit kering, suhu tubuh dingin, rambut rontok, hingga denyut jantung tidak teratur. Lalu apa sih penyebab terjadinya anoreksia nervosa ini? Jadi sebenarnya belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan anoreksia nervosa ini terjadi. Tetapi para ahli telah sepakat bahwa kemunculan kondisi ini tidak hanya karena ada faktor keturunan atau traumatis saja, tetapi biasanya masih ada beberapa faktor lain seperti faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan sosial yang menjadi pemicu dari penyebab terjadinya anoreksia ini. Jadi ada 3 faktor pemicu terjadinya anoreksia. Yang pertama yaitu faktor biologis.
Jadi penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki orang tua pengidap gangguan makan ini memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami hal serupa. Jadi jika seseorang memiliki orang tua pengidap gangguan anoreksia ini, maka resiko kita juga lebih besar untuk mengidap gangguan anoreksia. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis. Jadi gangguan kecemasan umum ini ditemui pada pengidap anoreksia. Kecemasan ini timbul karena perasaan takut akan naik berat badan. Nah, dari sini bisa muncul pandangan yang negatif soal makanan. Jadi, jika kita memandang bahwa kita makan akan naik berat badan, itu dapat memicu terjadinya anoreksia. Kemudian yang terakhir yaitu faktor sosial atau faktor lingkungan. Jadi faktor sosial lainnya adalah obsesi masyarakat modern terhadap bentuk tubuh wanita yang ramping. Nah, obsesi ini terus-terusan ditanamkan khususnya pada perempuan muda misalnya lewat media massa. Jadi kita di zaman sekarang ini kita seringkali meniru ingin memiliki body goals seperti yang ada di sosial media gitu. Nah, jadi itu 3 faktor yang memicu terjadinya anoreksia. Selanjutnya, saya Ifta Mutiara Zulfa dengan NRP 068 akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengobatan anoreksia nervosa. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari anoreksia nervosa diantaranya yang pertama dengan membicarakan kecemasan dan perasaan negatif yang kita rasakan, terutama yang menyangkut ketidakpuasan akan tampilan fisik sendiri. Lalu yang kedua dengan menjauhi orang, tempat, dan situasi yang memicu obsesi untuk menjadi kurus. Hal ini termasuk mengurangi bacaan majalah mode, berkunjung ke akun selebgram dengan embel-embel body goals, atau grup yang selalu membahas tentang diet. Yang ketiga dengan membangun citra tubuh positif. Tekankan bahwa punya bentuk tubuh yang bagus menurut orang-orang belum tentu membuat kita bahagia. Yang keempat, apabila sudah terdeteksi gejala anoreksia, segera periksakan ke psikolog atau ahli. Yang kelima, minta anjuran pada dokter mengenai suplemen vitamin dan mineral yang sesuai dengan kondisi tubuh. Selanjutnya, upaya pengobatan anoreksia nervosa. Yang pertama ada terapi CBT atau terapi kognitif dan perilaku. CBT ini bertujuan untuk mengubah proses pola pikir dan perilaku pasien yang keliru tentang berat badan, bentuk badan, dan penampilan. Dari terapi ini, pasien akan belajar cara mengatasi perasaan negatif, memahami efek dari tindakan yang dilakukan, serta mengubahnya dengan mulai menjalani pola makan sehat secara bertahap. Selanjutnya ada terapi DBT atau terapi perilaku dialektika. Terapi DBT ini akan membantu pasien dalam memahami emosi yang kuat dan bagaimana cara mengendalikannya. Pasien akan dibimbing untuk mengenali pemicu atau situasi yang mendorong terjadinya gangguan makan. Selain itu, DBT juga menerapkan mindfulness, yaitu sebuah konsep melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran dan berfokus pada momen yang ada. Diharapkan, pasien bisa mengelola stres dan emosinya dengan cara yang lebih baik. Lalu yang ketiga dengan cara mantra atau Maudsley, Anorexia Nervosa Treatment for Adults. Mantra atau disebut dengan Maudsley Method ini melibatkan konsep family-based refeeding, yaitu perawatan yang bisa melibatkan turun tangan orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga akan berperan sebagai penanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien telah mendapatkan asupan gizi yang cukup. Yang keempat dengan mengonsumsi obat-obatan. Seringkali penderita anoreksia ini mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Nah, penggunaan obat-obatan seperti antidepresan ini diharapkan mampu mengurangi kondisi emosional yang turut mengikuti saat anoreksia ini terjadi. Ada pula obat-obatan antipsikotik yang dapat membantu penambahan berat badan. Salah satunya namanya adalah olanzapine. Resep obat ini juga diberikan pada pasien wanita yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Selanjutnya, pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan konsultasi gizi. Kebanyakan pengidap anoreksia ini memiliki masalah malnutrisi sehingga kehadiran dokter ataupun ahli gizi sangat diperlukan. Ahli gizi akan memberi saran mengenai makanan mana yang terbaik untuk menjaga kondisi tubuh pasiennya. Apabila perlu, pasien juga diberikan suplemen vitamin dan mineral untuk menjaga asupannya. Selain itu, hal ini juga dapat memulihkan hubungan yang sehat antara pasien dengan makanan.
Kasus-kasus anoreksia nervosa. Yang pertama itu ada anoreksia pada dua gadis kembar. Dua gadis kembar yang berusia 20 tahun harus berjuang untuk hidup. Mereka itu bernama Maria Campbell dan Katie Campbell. Tubuh yang sangat kurus ibaratkan tulang yang dibungkus oleh kulit membuat mereka tampak seperti wanita yang lebih tua karena tulang pipi mereka yang lebih tinggi. Bernama Christy dengan umur 58 tahun dan istrinya bernama Claire yang berusia 56 tahun harus mengantarkan si kembar yang menghabiskan sebagian besar hidup remaja dan dewasa mereka untuk keluar masuk klinik pemulihan. Si kembar bahkan pernah dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan untuk mengalahkan anoreksia. Selanjutnya itu ada kasus model pria yang meninggal dikarenakan anoreksia. Jeremy Glitzer pernah menjadi model pria berwajah tampan dan berpenampilan menakjubkan dengan perut six pack. Tapi di balik penampilan luar biasanya, banyak orang yang tidak tahu bahwa ia berjuang keras melawan anoreksia dan bulimia. Karena kelaparan kronis merangsang diri sendiri untuk muntah dan olahraga tidak kenal lelah, tubuhnya menjadi sangat kurus. Ia akhirnya meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 2010 dengan berat badan yang hanya 29 kg. Untuk kasus yang terakhir itu ada ibu yang mengalahkan anoreksia demi memiliki keturunan. Melihat tulang belulang yang menonjol di tubuh Hailey Wilde dengan berat badan yang hanya 31 kg, membuat dokter mengeluarkan diagnosis bahwa ia akan meninggal dalam waktu seminggu. Ia berjuang untuk melawan anoreksia sejak umur 11 tahun. Setelah 8 tahun melawan anoreksia, ia kembali bangkit dan berhasil melahirkan seorang keturunan yaitu anak laki-laki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya yaitu gangguan kejiwaan anoreksia nervosa ini dapat timbul akibat penderita terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan takut gemuk dan selalu merasa kurang kurus. Penderita akan melakukan segala hal untuk terlihat kurus seperti tidak banyak makan dan berolahraga yang berlebihan. Akibatnya, si penderita mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti tekanan darah turun, pusing, head teratur, kulit kering, suhu tubuh dingin, rambut rontok, hingga denyut jantung tidak teratur. Selanjutnya yaitu saran. Bagi penderita anoreksia nervosa dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak memberikan tekanan atau tuntutan kepada anggota keluarga terkait berat badan atau penampilan. Yang kedua, saling membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, memfokuskan diri pada hal lain yang tidak terikat dengan penampilan. Yang terakhir, berkonsultasi dengan dokter jika ingin melakukan diet atau perubahan pola makan untuk menurunkan berat badan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Gizi kelas C akan mempresentasikan mengenai anoreksia nervosa. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai anoreksia nervosa, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Ada Febri Dwi Astuti dengan NRP 078, saya sendiri Nisrina Tiara Laksono dengan NRP 080, Haikal Rizky Asmi dengan NRP 082, dan Aulia Jihan Hafiza dengan NRP 084. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu definisi dari anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan makan di mana orang tersebut memiliki ketakutan berlebih apabila mengalami kenaikan berat badan. Jadi bisa dilihat pada foto di slide ini, terdapat orang yang kurusnya itu melebihi batas wajar kurus pada umumnya, di mana orang-orang yang meskipun dia ini sudah mengalami kurus yang sangat berlebihan, tapi mereka masih mengalami ketakutan apabila berat badannya naik, meskipun badannya sudah sangat kurus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyebab dari anoreksia nervosa.
Sebenarnya belum diketahui secara pasti apa yang dapat menyebabkan anoreksia nervosa. Namun, penyakit ini diduga memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan juga faktor lingkungan. Faktor biologisnya yaitu anoreksia nervosa diduga dipengaruhi oleh kelainan genetik dan perubahan hormon. Namun, untuk jenis gen apa dan juga hormon apa yang terkait dengan kondisi ini belum dapat dipastikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dua faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap berkembangnya sifat sensitif, perfeksionis, dan juga keras kepala yang dapat memicu anoreksia nervosa. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Sejumlah penderita anoreksia nervosa diduga mengalami gangguan kecemasan atau gangguan perilaku obsesif kompulsif atau disebut OCD. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka mampu menjalani diet yang sangat ketat. Dan juga penderita anoreksia nervosa juga memiliki dorongan yang kuat agar dapat tampil sempurna. Hal inilah yang menyebabkan mereka selalu merasa tidak pernah cukup kurus. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang mengaitkan kecantikan atau ketampanan, kesuksesan, bahkan kekayaan dengan tubuh yang kurus dapat mendorong seseorang untuk mengubah penampilannya menjadi kurus dengan cara yang berlebihan. Selain itu, dorongan dari teman sebaya juga dapat memperkuat keinginan seseorang untuk memiliki tubuh yang kurus. Hal ini umumnya terjadi pada lingkaran pertemanan remaja putri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki pun bisa mengalaminya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala mengenai anoreksia nervosa. Gejala yang dialami yaitu tubuh kurus berlebih, insomnia dan tubuh kelelahan, tidak ingin makan di depan umum, melakukan olahraga secara berlebihan, penurunan berat badan yang berlebihan, kulit kering atau sedikit kekuningan, dan yang terakhir rambut yang menipis, mudah patah atau rontok. Akibat dari anoreksia, yaitu dapat menyebabkan dampak yang berakibat fatal pada kesehatan. Bahkan anoreksia ini dapat menyebabkan kematian mendadak akibat berat badan yang terlalu rendah. Hal ini terjadi akibat irama jantung yang tidak normal dan ketidakseimbangan elektrolit. Dan beberapa gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat anoreksia ini adalah malnutrisi, dehidrasi berat, pengeroposan tulang yang dapat memicu patah tulang sebelum usia lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kasus anoreksia nervosa yang dialami oleh salah satu penyanyi terkenal dari Inggris Raya, yaitu Zayn Malik. Perkenalan sedikit tentang Zayn Malik. Zayn Malik adalah salah satu penyanyi dari Inggris yang memulai karirnya dari salah satu acara bakat internasional. Kemudian dia juga masuk ke dalam grup band One Direction yang debut pada tahun 2010 silam. Zayn Malik kemudian mengungkapkan tentang penyakit yang dideritanya ketika masih bagian dari grup band tadi, yaitu One Direction, pada tahun 2014 silam. Ketika diwawancarai oleh salah satu majalah, Zayn mengungkapkan bahwa sesuatu yang tidak pernah saya bicarakan di depan umum sebelumnya, tetapi saya telah memahami hal ini sejak keluar dari band, adalah bahwa saya menderita gangguan makan. Bukannya saya memiliki kekhawatiran tentang berat badan saya atau semacamnya, saya hanya pergi berhari-hari, terkadang 2-3 hari berturut-turut tanpa makan apapun. Itu menjadi hal cukup serius, meskipun pada saat itu Zayn tidak mengetahui apa yang sedang dialaminya. Anoreksia nervosa yang dialami oleh Zayn Malik tidak disebabkan oleh pola pikirnya terhadap fisiknya, namun hal itu disebabkan oleh pola makan dan stres berlebih yang dialaminya ketika masih berada dalam grup One Direction. Namun hal itu belum diketahuinya ketika masih berada dalam grup itu. Setelah keluar, baru Zayn mengetahuinya, kemudian baru dia memperbaiki keadaannya dan mengatur pola makannya. Lalu dia juga memulai karir solonya dan mulai berpacaran dengan Giga Hadid secara terang-terangan. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan mengenai anoreksia nervosa ini. Baik, jadi kesimpulan dari anoreksia nervosa ini adalah
suatu gangguan makan yang sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Anoreksia dapat membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk mempunyai tubuh kurus karena mereka sangat takut memiliki tubuh yang gemuk atau terlihat gemuk. Anoreksia bisa terjadi karena terpengaruh dari berbagai aspek, salah satunya adalah peranan masyarakat yang beranggapan bahwa standar kecantikan haruslah memiliki tubuh yang langsing tanpa lemak. Oleh karena itu, untuk mencegah anoreksia ini adalah dengan cara rasa penerimaan terhadap diri sendiri yang dapat membawa rasa percaya diri agar terhindar dari gangguan ini. Berikut adalah referensi dari kelompok kami yang dapat dibaca lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 2 Psikologi Gizi kelas C mengenai anoreksia nervosa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas Gizi C akan menjelaskan mengenai emotional eating pada anak-anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Ada Firgani Kenisha dengan NRP 088, kemudian ada Ovasanya dengan NRP 090, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Najwa Hadijah dengan NRP 092. Sebelum kita membahas emotional eating pada anak-anak lebih lanjut, mari kita perhatikan video berikut. In Good Health tonight, you've heard of emotional eating being a problem for adults. But are you feeding your child's emotions as well? Local 4 Dr. Frank George is here now with research on what really drives emotional eating in our kids. Well, Karen and Jason, emotional eating is eating in response to feeling negative emotions. Now, a new study finds even young kids can be emotional eaters, and some parents, well, they may be unintentionally encouraging this habit in their children. There's nothing like an ice cream cone to turn a frown upside down. But if your child consistently eats more when he or she is sad, angry, or upset, it can take a toll. A study out of Norway found school-aged children who are easily comforted by food had parents who were more likely to soothe them with food. Well, there's risk involved because when we're emotionally eating, we're most often going to those calorically dense foods that we maybe don't eat all the time or that make us feel good. Dr. Jamie Taylor is an adolescent medicine specialist at Beaumont Hospital. She's not surprised by the new research. If children are easily soothed by food, we're more likely to feed them food because it makes them feel better, which then in turn makes us feel better. And if we are soothing children with food, it's not surprising then that as older children and young adults, they would be more likely to eat when they're feeling poorly. Down the road, that can put them at risk for weight gain or eating disorders. Instead of reaching for food to comfort kids, take a walk together or do another activity to take their mind off their troubles. Learning breathing techniques or listening to music may also help. And be sure you're addressing your own emotions in a healthy way. Parents' most important job as they're raising their children in all aspects is to model the behavior that you hope that your children will adopt. So helping them to see that there are other options outside of eating to managing the way that you feel. Now, a different study found emotional eating tends to be learned and not inherited. So this really is something that parents can avoid or change with, frankly, little effort. Now, you mentioned emotions tied. If you're negative, don't kind of feed it. But what if you're happy, you want a game, or you're celebrating? Can you? And that's a really good point, actually. And we asked Dr. Taylor about that specifically, and she said it's really all about moderation. Of course, you should have cake on birthdays with your family, and you should have cake for other reasons too, but not every day, and maybe not when you're feeling down, because we really don't want food to become our go-to strategy for coping when things, of course, are going wrong. For sure, good point. We need to tell Hank Winchester that. He likes to have cake every day. Does he? You don't know that Probably about goes back him? to his childhood. Here's your He's one going to be piece of so mad I mentioned that. one bite. Outing him. We'll Nice cut him job. off. We need you to Thank talk you, to Hank. Doc. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fidiani Kenesha. Kepada Kenesha dipersilakan. Baik, izin saya menjelaskan apa itu emotional eating. Emotional eating adalah masa di mana kondisi perasaan atau emosi mempengaruhi selera atau pola makan seseorang.
Seseorang yang mengalami kondisi seperti ini biasanya mengonsumsi makanan bukan dengan tujuan untuk menjadi kenyang, namun untuk mengatasi emosinya. Ketika sedang mengalami stres, maka seseorang itu pun berusaha mengalihkan pikirannya dengan cara makan makanan yang paling mereka sukai dengan jumlah yang tak terkontrol. Seseorang yang sering mengalami emotional eating menganggap jika makan banyak adalah cara yang paling efektif untuk melupakan permasalahan yang mereka alami. Boleh di next? Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi emotional eating. Yang pertama ada stres, yang kedua stuffing emotion, ketiga kebosanan atau rasa hampa, yang keempat ada kebiasaan dari masa kanak-kanak, dan yang kelima ada pengaruh sosial. Boleh di next? Baik, berikut penjelasan dari beberapa faktor yang mempengaruhi emotional eating. Yang pertama, stres. Stres menyebabkan peningkatan produksi hormon stres atau kortisol. Kortisol memicu keinginan untuk makan makanan yang asin, manis, dan juga tinggi lemak karena memberikan energi dan kesenangan. Yang kedua ada stuffing emotion, di mana makan dapat menjadi cara sementara untuk meredakan emosi yang tidak nyaman, termasuk takut, sedih, marah, kesepian, cemas, rasa malu, dan kebencian. Yang ketiga ada kebosanan atau perasaan hampa. Masa ini di mana makan merupakan cara yang dilakukan untuk menghilangkan kebosanan atau cara untuk mengisi kekosongan dalam kegiatan dan juga untuk memenuhi keinginan dari mulut. Selanjutnya kebiasaan masa kanak-kanak, yaitu masa ini yang berbasis emosional pada masa kanak-kanak, di mana makan sering terbawa hingga dewasa. Yang terakhir ada pengaruh sosial. Dengan menghabiskan waktu bersama dengan orang lain untuk makan, merupakan cara yang baik dalam menghilangkan stres, tetapi juga bisa menyebabkan makan makanan yang berlebihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Najwa. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada video tersebut? Pada video dijelaskan bahwa pada usia anak-anak pun bisa mengalami emotional eating. Hal ini terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh orang tua dalam menenangkan emosi anak menggunakan makanan sebagai suatu solusi. Nah, pendekatan ini pun juga membentuk kebiasaan bagi anak untuk menjadikan makanan sebagai solusi dalam meredam emosinya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Berdasarkan pendapat dari Dr. Jamie Lynn Asian Taylor pada video tersebut, penting bagi orang tua dalam mengenalkan kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya untuk mengalihkan atensi anak dari emosinya. Hal ini juga mengajarkan coping mechanism kepada anak dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, contoh kegiatannya itu bisa dengan meningkatkan kreativitasnya dengan mendengarkan lagu, membangun Lego, menggambar, atau juga bisa dengan menstimulasi kebugaran tubuh dengan olahraga bersama, berjalan-jalan di taman bersama orang tua, atau kita juga bisa mengajarkan hobi baru seperti masak, membaca buku, dan hal-hal lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aufa. Kepada Aufa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian tentang apa yang benar-benar mendorong makanan emosional pada anak-anak, sebuah studi baru menemukan bahwa anak-anak dapat menjadi pemimpin emosional di beberapa orang tua. Orang tua mungkin secara tidak sengaja mendorong kebiasaan ini pada anak-anak mereka, seperti memberikan es krim untuk menstabilkan emosi, namun secara konsisten. Memberi makanan sebagai suatu solusi ketika anak sedih, marah, ataupun kesal itu bisa memakan korban. Sebuah studi dari Norwegia menemukan sekolah anak-anak usia yang mudah dihibur oleh makanan dengan baik. Tapi ada resiko juga yang terlibat karena ketika sedang makan secara emosional, paling sering pergi ke makanan yang tinggi kalori yang mungkin tidak kita makan sepanjang waktu atau yang membuat kita merasa lebih baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada saran. Melakukan aktivitas lain untuk mengalihkan pikiran anak-anak dari masalah mereka, yaitu dengan meningkatkan kreativitasnya atau menstimulasi tubuhnya dengan berolahraga juga dapat membantu
mereka untuk meredakan emosinya. Pastikan orang tua untuk menangani emosi diri sendiri dengan cara yang sehat agar anak dapat menirunya dengan cara yang baik, karena apa yang mereka lihat anak itu akan menirukannya. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai emotional eating pada anak-anak dari kelompok 3 kelas gizi C. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Pica disorder. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari kelompok 4 terdapat Amanda Julian dengan NRP 069, Hafiza Amina dengan NRP 071, Hana Restiana dengan NRP 096, dan Maritza Azalia dengan NRP 099. Baik, untuk pengantar kita pada hari ini ada 3 foto yang menggambarkan gangguan Pica ini sendiri. Yang pertama ada foto di mana seorang wanita sedang mengkonsumsi sabun batang. Yang gambar kedua ada seorang anak kecil yang sedang mengkonsumsi obat nyamuk bakar, dan foto yang ketiga ada seorang wanita yang sedang mengkonsumsi kapur. Jika dilihat secara pandangan kita, masyarakat awam juga akan melihat bahwa hal ini di luar dari kebiasaan orang pada umumnya, yang mana mereka memakan hal-hal yang benda asing yang sebenarnya bukanlah makanan, bahkan sangat memungkinkan bagi benda-benda asing tersebut mengandung zat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, bagaimana sih mereka dapat mengkonsumsi itu, memutuskan untuk mengkonsumsi benda-benda tersebut, dan sebenarnya apa gangguan ini? Nah, selanjutnya akan kami jelaskan dalam next slide selanjutnya. Nah, baik, tadi sebenarnya sudah saya singgung mengenai Pica ini sendiri. Jadi, gangguan makan Pica ini merupakan suatu perilaku tidak bergizi seperti batu bata, sabun, pasta gigi, tembakau, pasir, penghapus, pensil, dan lain-lain. Nah, menurut buku panduan diagnostik dan statistical manual of the mental disorder yang dikeluarkan oleh American Psychiatry Association, Pica adalah gangguan makan langka yang ditandai dengan keinginan makan terus-menerus terhadap substansi tidak wajar dan tidak bernutrisi. Nah, apa saja sih yang biasa dimakan penderita penyakit Pica? Itu bisa bermacam-macam benda-benda yang bukan makanan seperti kotoran, kertas, tanah liat, es, pasir, batu, rambut, mainan, kain, benda dari besi, dan lain-lain. Apa penyebab dari penyakit Pica ini? Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti tekanan, stres, atau faktor budaya seperti contohnya kue kering yang terbuat dari lumpur dari Haiti, atau kehamilan, mengidam saat kehamilan, atau juga kekurangan nutrisi seperti kekurangan zat besi, kekurangan seng, atau nutrisi-nutrisi lainnya, atau juga gangguan kesehatan mental seperti OCD atau skizofrenia atau trikotilomania atau autisme. Karena penyakit Pica ini bisa menjadi coping mekanisme untuk menyelesaikan masalah mereka, atau perilaku salah yang dipelajari, dan status sosial ekonomi rendah bisa membuat mereka makan benda-benda yang bahkan bukan makanan demi mementingkan fisiologis mereka, atau penelantaran anak. Anak butuh pengawasan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka belum bisa membedakan benda-benda yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan. Selanjutnya adalah bahaya penyakit Pica. Gangguan makan Pica dalam jangka waktu yang lama dan tidak segera diatasi dapat menimbulkan komplikasi. Di antaranya adalah infeksi parasit, pembuntuan usus, keracunan, malnutrisi,
gigi patah dan rusak sehingga kesulitan untuk makan, masalah pencernaan, luka pada tenggorokan, dan bahkan pembentukan abses. Terus apa aja sih gejala penyakit Pika? Gangguan Pika hanya didiagnosis ketika perilaku dinilai tetap, yakni saat berlangsung selama 1 bulan dan tidak tepat dilakukan pada tingkat perkembangan individu. Gejala yang terjadi terkait dengan bukan makanan yang dimakan penderita gangguan ini. Keluhan gejala yang terjadi sebagai akibat dari racun atau kandungan beracun serta bakteri dalam non-makanan yang dimakan. Kebanyakan penderita gangguan makanan ini mengunyah benda-benda yang tidak wajar seperti kuku dan es batu, atau memasukkan mainan dan rambut ke dalam mulut. Perilaku ini kebiasaan yang normal, tetapi seseorang yang didiagnosis dengan Pica disorder berulang kali memakan benda tersebut, bahkan jika itu membuatnya sakit. Gejala penyakit Pica. Gejala penyakit Pica yang mungkin terjadi termasuk yang pertama itu adalah mual, lalu nyeri atau kram di perut yang mengindikasikan penyumbatan usus, sembelit, diare, tukang lambung yang menyebabkan BAB berdarah, gejala keracunan timbal jika serpihan cat mengandung timbal tertelan, cedera pada gigi seperti retak atau patah ketika mengunyah benda keras, infeksi yang disebabkan kuman dan parasit yang masuk ke dalam tubuh dari benda, penyumbatan usus karena makan benda yang tidak dapat dicerna dan akhirnya menyumbati usus, dan yang terakhir adalah gizi buruk. Selanjutnya ada penanganan Pika. Sebenarnya penanganan Pika itu sendiri para peneliti masih belum menemukan obatnya, tetapi dokter dapat memberikan pengobatan tergantung penyakit apa yang ditimbulkan akibat Pika. Sehingga jika kita berkonsultasi pada dokter mengenai Pika ini, diwajibkan kita memberitahu seluruh makanan, non-makanan, atau benda asing apa aja yang telah kita konsumsi. Hal ini untuk apa? Gunanya lalu menentukan cara pengobatan apa yang sebaiknya dilakukan. Di sini ada 3 contoh. Jika mengalami keracunan timbal dari akibat mengkonsumsi cat kering atau zat logam lainnya, dokter akan melakukan terapi kelasi untuk menghilangkan timbal atau logam berat dalam tubuh, atau bisa juga dengan memberikan resep obat yang dapat mengikat timbal sehingga timbal dapat dikeluarkan melalui urin. Contoh yang kedua, jika mengalami ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh, dokter mungkin akan menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin atau mineral. Dan yang terakhir, jika memiliki gangguan obsesif kompulsif disorder atau gangguan kesehatan mental lainnya, dokter akan menyarankan untuk melakukan terapi dan meminum obat dari resep yang diberikannya, atau bahkan menjalani keduanya, yaitu terapi dan minum obat. Oke, selanjutnya ada contoh dari kasus Pica disorder. Jordana Tate, 25 tahun dari Bradford, West Yorkshire, terus-menerus memantau putrinya yang berusia 2 tahun yang bernama Dolly untuk menghentikannya makan barang-barang yang berpotensi bahaya yang berada di sekitar rumah mereka. Balita tersebut diduga menderita gangguan makan pica yang tidak biasa, yang memicu keinginan untuk memakan benda-benda yang tidak bisa dimakan. Kondisi Dolly membuat ibunya harus menjauhkan barang-barang rumah tangga seperti remote TV dari jangkauan tangan jika dia mencoba memakannya. Jordana Tate sendiri terpaksa berhenti dari pekerjaannya sebagai sales account manager untuk tinggal di rumah dan memantau putrinya untuk memastikan dia tidak mencoba makan apapun di sekitar rumah yang bisa berbahaya bagi kesehatannya. Boleh di next? Dolly pertama kali menunjukkan gejala ketika dia berusia sekitar 12 bulan, dan Tate melihat potongan yang telah digigit dari kotak kardus di kamar tidurnya,
Tate bahkan telah menemukan bagian dari buku bacaan dan tombol dari remote control di popoknya, yang berarti telah melewati sistem pencernaannya setelah dikonsumsi. Dia kemudian melihat Dolly mulai memakan bingkai tempat tidurnya dan perabotan kayu lainnya di sekitar rumah. Begitu sedikit yang diketahui tentang kondisi tersebut, NHS tidak menguraikan pengobatan khusus untuk itu. Di samping tertera gambar dari contoh-contoh bagaimana Dolly mengkonsumsi barang-barang yang seharusnya tidak dimakan. Ketika Jordana pertama kali pergi ke dokter umum, dia ditanya apakah dia memberi cukup makanan ringan kepada Dolly. Namun balita tersebut kini harus menjalani pemeriksaan darah rutin karena bahaya keracunan timbal dari cat tembok rumah yang dimakanannya. Sementara Dolly memiliki dokter anak, dia telah menghabiskan waktu 1 tahun dalam waiting list untuk menemui psikolog anak. Keluarga itu juga berada dalam daftar tunggu penilaian rumah dari terapis okupasi untuk memberikan tips-tips, tetapi Tate sekarang telah memberitahu bahwa itu tidak akan terjadi. Tate mengatakan bantuan itu tidak ada untuk orang tua seperti dirinya dan berharap suatu hari dapat mendirikan organisasinya sendiri untuk memberikan bantuan. Jadi next. Berikut referensi yang kami gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang kami tunjukkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang dapat sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Gizi C angkatan 2022, dan pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang emotional eating sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah psikologi gizi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Farhani Musli dengan NRP 073, lalu Fadilah Meliana Manan dengan NRP 075, lalu Kevin Fitria Kemala dengan NRP 077, lalu saya sendiri Ariel Bintang Jevon dengan NRP 079, dan Salamah Nurafni dengan NRP 081. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari emotional eating atau definisi dari emotional eating ini. Emotional eating ini merupakan respon dari berbagai emosi seperti senang, sedih, marah, dan cemas dalam bentuk perilaku makan. Emotional eating ini biasanya terjadi karena adanya emosi sedih dan marah atau suatu individu itu sedang dalam keadaan tertekan atau menghadapi stres emosional. Nah, dia ini biasanya ditandai dengan munculnya kebiasaan individu untuk mengonsumsi makanan secara berlebihan walau mereka itu sebenarnya sadar mereka itu tidak lapar, cuma mereka itu sedang dalam keadaan yang emosional. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, pada saat kita stres atau kita dalam keadaan tertekan, ada hormon-hormon yang dilepaskan di otak. Yang pertama adalah hormon epinefrin yang dapat menyebabkan turunnya nafsu makan. Dan yang kedua adalah hormon kortisol yang dapat menyebabkan meningkatnya nafsu makan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari emotional eating. Yang pertama adalah perubahan pola makan. Perubahan pola makan ini terjadi secara mendadak dan arah perubahannya menjadi membuat kita lebih terasa lapar terus bawaannya. Meskipun sebenarnya kita tuh tidak lapar, kita bahkan tidak selapar yang kita pikirkan. Kenapa? Karena rasa lapar yang berasal itu atau yang kita rasakan itu bukan dari perut kita atau dari sistem pencernaan kita, tapi dari pikiran kita yang sedang merasa tertekan pada saat itu. Lalu yang kedua adalah adanya keinginan dan kegiatan makan yang berlebihan. Nah, makanan berlebihan ini tuh kenapa? Karena hormon kortisol tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu hormon yang kalau dilepas sangat stres atau berada di bawah tekanan. Nah, biasanya makanan yang berlebihan yang kita makan ini atau yang kita pengen saat emotional eating ini adalah jenis makanan yang dimana berfokus pada salah satu jenis makanan dengan kuantitas dan jumlah yang biasanya itu banyak. Dan biasanya itu makanan yang dikonsumsi saat emosional stres adalah makanan yang manis-manis dan juga gurih. Makanannya ini membuat kita jadi makan secara berlebihan dan juga susah berhenti saat emosional ini. Dan yang ketiga adalah adanya rasa malu dan bersalah. Adanya rasa malu dan bersalah adalah karena mereka
telah makan dengan jumlah yang sangat banyak saat emotional eating tersebut. Makanya setelah emotional eating, mereka malah merasa bersalah dan merasa malu karena sudah banyak makan. Selanjutnya ada faktor penyebab emotional eating yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilakan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab. Menurut Mary L. Gavin, Doctor of Medicine, dalam artikel dari Kids Health Numbers Foundation, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi emotional eating. Di antaranya, yang pertama, stres. Stres dapat membuat perasaan yang lapar. Jadi bukan hanya sebagai pikiran saja. Pada stres kronis menyebabkan peningkatan produksi hormon stres atau kortisol. Nah, kortisol ini memicu keinginan untuk makan makanan yang asin, manis, atau juga tinggi lemak karena memberikan energi dan kesenangan. Faktor kedua yaitu stuffing emotion, di mana makan dapat menjadi cara sementara untuk meredakan emosi yang tidak nyaman, termasuk sedih, takut, marah, kesepian, cemas, rasa malu, dan kebencian. Yang ketiga adalah kebosanan atau perasaan hampa, di mana makan merupakan cara yang dilakukan untuk menghilangkan kebosanan atau cara untuk mengisi kekosongan dalam kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu kebiasaan masa kanak-kanak yang berbasis emosional pada masa kanak-kanak itu, di mana kebiasaan makan tersebut sering terbawa hingga dewasa. Selanjutnya, faktor terakhir yaitu pengaruh sosial. Dengan menghabiskan waktu bersama dengan orang lain untuk makan, merupakan cara yang baik dalam menghilangkan stres. Tetapi, hal ini juga dapat menyebabkan kegiatan makan yang berlebihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat dari emotional eating. Yang pertama, mual sepanjang hari. Memicu timbulnya rasa mual ini terjadi karena porsi makanan melebihi kapasitas yang biasanya dikonsumsi sehari-hari atau melebihi porsi yang dianjurkan dalam pedoman gizi seimbang. Bahkan rasa mual ini bisa terjadi berkepanjangan karena banyaknya makanan yang masuk, tubuh menolak untuk mencernanya sehingga akan terasa mual dan ingin muntah. Lalu yang kedua, merasa bersalah. Biasanya seseorang akan mengalami rasa bersalah setelah mengonsumsi makanan secara berlebihan. Mereka akan menyadari bahwa hal-hal itu tidak mengubah apapun, justru membuat tubuhnya sakit. Karena ketika perasaan dan emosi negatif itu muncul dalam diri dan tidak tahu cara mengatasinya, pada akhirnya mereka melampiaskannya dengan makan apa saja yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga ada obesitas. Jumlah porsi atau asupan makanan yang melebihi batas wajarnya akan menyebabkan kenaikan berat badan. Jika dibiarkan secara terus-menerus dapat menimbulkan obesitas yang dapat berpotensi terkena penyakit jantung, darah tinggi, bahkan kanker karena penumpukan lemak dalam tubuh yang tidak terkontrol. Lalu yang keempat ada diabetes. Saat emotional eating terjadi biasanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti junk food maupun makanan dengan kadar gula yang tinggi. Jika terlalu sering mengkonsumsi makanan tersebut dapat memicu penyakit diabetes. Hal itu diakibatkan karena gula dalam darah meningkat dan tubuh akan mudah lemas sehingga mudah terserang penyakit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus dari emotional eating. Nah, di sini kami memiliki kasus dari aktris Korea, yaitu Lee Ji-eun atau yang biasa dikenal dengan nama panggung sebutannya IU. Merupakan seorang aktris, penyanyi, dan penulis lagu dari Korea Selatan yang lahir di Seoul pada tanggal 16 Mei 1993 dan sekarang ia telah berusia 29 tahun. Nah, IU ini melakukan debut di usia 15 tahun pada tahun 2008 dan mendapatkan ketenaran nasional di Korea Selatan karena lagu Good Day yang merupakan single utama dari album tahun 2010-nya berjudul Real. Selain terkenal dengan suara dan lagu-lagunya, IU juga memiliki proporsi bentuk tubuh yang ideal menjadi idaman para wanita dan juga laki-laki. Namun siapa sangka jika penyanyi sekaligus aktris dari Korea Selatan tersebut berjuang keras melawan gangguan makan dan kecemasan yang cukup parah.
Nah, di acara Healing Camp Aren't You Happy pada tahun 2014 silam, secara terbuka Iu menceritakan tentang penyakit gangguan makannya. Hal ini terjadi tak lama setelah debut sebagai penyanyi di tahun 2008. Aku selalu merasa tidak nyaman, Iu mengawali ceritanya. Ia menambahkan setelah sibuk di dunia entertainment, Iu kerap merasa kesepian. Kemudian ia melanjutkan, aku mencoba untuk mengisi kesepianku dengan makan. Aku makan sangat banyak sampai akhirnya aku harus memuntahkan apa yang aku makan. Nah, Iu sendiri telah menceritakan soal diet yang dilakukannya juga sebelum syuting video klipnya. Ia melakukan diet air putih untuk membuat dirinya agar terlihat lebih kurus di dalam video tersebut. Ia mengaku mengidap bulimia setelah mengalami kecemasan, meragukan dan membenci dirinya sendiri, serta takut popularitasnya hilang. Nah, terus hingga pada akhirnya ia mencari bantuan profesional dan mendapat nasihat dari orang lain. Namun ternyata dilansir dari South China Morning Post, masalah tidak sepenuhnya selesai karena ia akan mengalihkan stres ke makanan. Terus berdasarkan National Eating Disorder, bulimia merupakan gangguan makan serius dan berpotensi mengancam jiwa yang ditandai dengan siklus makan berlebihan dan perilaku kompensasi seperti muntah yang diinduksi sendiri untuk mengimbangi efek makan berlebihan. Menurut Healthline.com, perkembangan bulimia ini bisa dipengaruhi oleh rasa marah berlebih, depresi, sikap perfeksionis atau selalu mau semuanya sempurna, dan peristiwa penyebab trauma di masa lalu. Nah, bulimia ini bisa sembuh dengan memberikan edukasi tentang nutrisi ke penderita, tapi juga harus diikuti dengan perawatan kesehatan mental. Penderita juga perlu membuka pandangan mereka tentang cara hidup yang sehat. Selanjutnya kita beralih ke contoh kasus kedua mengenai emotional eating yang dialami oleh artis Hollywood, yaitu Rebel Melanie Elizabeth Wilson atau yang biasa dikenal dengan Rebel Wilson. Nah, Rebel Wilson ini merupakan seorang aktris Australia, penyanyi, penulis, produser, dan komedian yang lahir di Australia pada tanggal 2 Maret 1980 dan sekarang sudah berusia 42 tahun. Ia menjadi salah satu artis Hollywood yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 35 kg. Nah, ternyata dalam perjalanan dietnya tersebut, ia pernah mengaku menderita emosional saat makan. Hal tersebut diungkapkan oleh Rebel Wilson saat diwawancarai oleh Drew Barrymore dalam program talk show bernama The Drew Barrymore Show. Rebel Wilson mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, saya sudah menemukan banyak kesenangan dan cinta. Sementara tahun ini saya didedikasikan menjadi tahun kesehatan, tepat di usia saya yang menginjak 40 tahun di bulan Maret kemarin. Nah, bagi Rebel Wilson, 2020 ini menjadi tahun transformatif dalam kehidupannya. Aktris bintang film terkenal Pitch Perfect itu menjelaskan kenapa ia memutuskan untuk memulai tahun kesehatan setelah ulang tahunnya yang ke-40 pada Maret 2020. Ia mengatakan ia ingin memiliki seorang anak dan menjadi seorang ibu yang hebat bagi anaknya. Ia juga sudah mencoba berbagai macam diet dan gaya hidup sehat, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, setelah diusut, ternyata masalah utamanya adalah ia menderita makan secara emosional. Saya berpergian kemana-mana dan menikmati banyak makanan yang mengandung gula. Itu semacam sifat buruk karena saya suka makanan penutup yang manis. Saya pikir saya makan secara emosional untuk mengatasi stres karena tekanan menjadi orang yang terkenal. Nah, biasanya Rebel Wilson ini kalau lagi stres, ia mengonsumsi makanan donat. Entah 1 biji, apa sampai beberapa biji, pokoknya menurut dia hal tersebut bisa mengurangi rasa stresnya dia untuk tekanan beban pekerjaannya dia selama ini. Sebelum memulai transformasi kesehatan, Rebel Wilson ini sempat mencoba membenahi sisi mental yang ada di hidupnya. Nah, ia mulai bertanya, kenapa saya tidak bisa menghargai diri saya sendiri? Nah, terus Rebel Wilson juga mengaku kalau ia lebih banyak makan karbohidrat dibandingkan dengan mengonsumsi protein.
Meski begitu, saat ini Rebel Wilson ini sangat disiplin dalam menurunkan berat badannya. Jadi tekadnya dia tuh nggak setengah-setengah ya. Ternyata dia benar-benar mau menurunkan berat badannya, dan hal itu pula yang mendorongnya kehilangan berat badan sebanyak lebih dari 18 kg pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 ini dia berhasil menurunkan sekitar 18 kg kurang lebih selama menjalani diet. Nah, dia bahkan berencana untuk menurunkan berat badannya lagi karena ternyata berat badan tersebut belum sesuai dengan target di awalnya. Sang aktris juga mengungkapkan jika dirinya mengalami defisit kalori di bawah 1.500 karena tipe tubuhnya. Komedian itu juga merasa kini kehidupannya terasa lebih terkendali dan bisa lebih stabil. Mungkin saya terlambat berkembang dan mengetahui kesehatan, tapi perlahan-lahan saya berusaha menyeimbangkannya. Pungkas Rebel Wilson. Saya merasa kesehatan dan karir saya sekarang lebih baik. Saya bisa memproduksi film yang luar biasa dan saya memiliki kontrol lebih besar atas konten. Nah, Rebel Wilson ini menjadikan momen 2020 sebagai tahun lebih sehat untuk dirinya sendiri. Ia rutin memposting di sosial medianya upaya sehatnya, termasuk kebiasaan dia melakukan olahraga. Ia mengucapkan terima kasih untuk semua cinta sejauh ini dalam perjalanan di tahun kesehatan saya. Ketika saya meraih permen tadi malam setelah makan malam, saya berpikir, lebih baik tidak. Dan mengganti pemikiran tersebut dengan mengambil sebotol air untuk diminum. Nah, 8 kg lagi saya sampai pada tujuan saya. Semoga saya bisa melakukannya pada akhir tahun. Ungkap Rebel Wilson di salah satu postingannya di Instagram pada tahun 2020. Kami juga memiliki beberapa foto-foto Rebel Wilson yang ternyata pada tahun 2022 ini ia telah berhasil menurunkan berat badannya sebesar 35 kg. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Farhani. Kemudian saya menyimpulkan bahwa emotional eating merupakan respon dari berbagai emosi seperti senang, sedih, marah, dan cemas dalam bentuk perilaku makan. Emotional eating memiliki beberapa ciri seperti perubahan pola makan, makan berlebihan, sampai memiliki rasa malu dan bersalah. Emotional eating paling banyak disebabkan oleh stres berlebihan. Emotional eating dapat mengakibatkan penderita mengalami mual sepanjang hari, merasa bersalah, obesitas, serta diabetes. Terdapat kasus emotional eating yang dialami selebriti asal Korea, yaitu Iyu yang sempat mengalami gangguan makan yang cukup parah, yaitu bulimia, di mana Iyu mengisi kesepiannya dengan makan yang banyak sampai ia harus memuntahkan makanan yang telah ia makan. Kemudian disarankan agar menyempatkan melakukan hobi di tengah kesibukannya agar tidak stres. Disarankan agar dapat mengontrol stres dengan baik dan tidak menjadikan makan sebagai coping stres. Ini jurnal yang sudah kami dapatkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya mewakilkan teman-teman saya untuk menyampaikan pantun yang indah. Malam-malam pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada operator, saya boleh minta tolong untuk share screen ya. Baik, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan pemaparan materi terkait dengan psikologi perilaku makan. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, yaitu Hafiza Faradia Syifa, dengan NIM 2210714083,
Mutiara Anissa Jasmine dengan NIM 2210714085, Talita Salma Osha dengan NIM 2210714087, dan Anggita Humaira dengan NIM 2210714089. Boleh lanjut? Baik, pada presentasi kali ini poin penting yang akan kami bahas itu terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan hubungan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi perilaku makan dan faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan hubungan antara psikologi seseorang dengan perilaku makannya. Yang kedua yaitu ada aspek perilaku makan, dan yang ketiga yaitu ada kasus eating disorder. Boleh lanjut? Sebelum kita membahas ke inti poin permasalahannya, maka yang akan saya bahas terlebih dahulu di sini yaitu mengenai pengertian perilaku makan itu sendiri. Jadi perilaku makan atau kebiasaan makan ini adalah suatu ekspresi setiap individu dalam memilih makanan yang akan membentuk pola perilaku makan. Kemudian perilaku makan ini merupakan cara individu memilih pangan untuk mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Boleh next? Jelasnya begini. Jadi, perilaku makan ini pada prinsipnya merupakan interaksi antara indera, sistem saluran pencernaan, dan juga otak. Mata itu bisa melihat makanan yang menarik. Kemudian ke hidung ini bisa mencium aroma lezat makanan. Kemudian ada lidah ini bisa merasakan rasa dari makanan itu sendiri. Kemudian akan berlanjut ke saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, otak sebagai sistem saraf pusat akan bekerja sama dengan saluran pencernaan dalam memproses makanan tersebut sehingga muncullah perilaku makan. Boleh lanjut? Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku makan. Perilaku makan ini bisa muncul dari faktor individu atau faktor internal dan juga dari faktor luar atau faktor eksternal. Dari faktor individu atau faktor internal itu ada rasa, nilai, norma, keyakinan diri, kemudian ada keadaan pikiran atau stres, kemudian ada pengetahuan diet, keadaan jasmani dan kejiwaan, dan yang terakhir yaitu ada asosiasi emosional. Kemudian untuk faktor luar atau eksternal, yang pertama itu ada ketersediaan makanan, aksesibilitas makanan, dan juga persediaan memasak. Kemudian ada daya tarik makanan dan juga harga makanan. Boleh lanjut? Kemudian di sini kita akan membahas mengenai apa keterkaitan antara psikologi dan juga perilaku makan. Jadi keterkaitannya begini, keadaan psikologis individu ini secara tidak langsung itu akan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku makan, dalam pemilihan makanan, dan juga pemenuhan makanannya. Nah, dalam ilmu kedokteran jiwa, jika keadaan psikologi seseorang itu tidak stabil dan keadaan emosinya tidak harmonis, maka akan mengganggu sistem lain dalam tubuh kita, seperti sistem pernafasan, sistem endokrin, sistem imun, sistem kardiovaskuler, serta khususnya juga sistem metabolik, yaitu pengaturan proses pencernaan dalam tubuh. Nah, kemudian menurut peneliti itu sendiri, kondisi psikologis seseorang itu akan mempengaruhi mengapa seseorang makan dan apa yang dimakannya. Kondisi psikologis individu yang merasa takut dan cemas akan menyebabkan perilaku makan yang buruk dan sebaliknya. Kita ambil contoh di sini adalah keadaan seseorang ketika stres. Nah, ternyata stres ini dapat mempengaruhi perilaku makan individu. Jadi stres ini bisa meningkatkan perilaku makan atau bahkan juga bisa menurunkan perilaku makan, tergantung dari individunya. Nah, kita lihat dari contoh kasus stres menurunkan perilaku makan. Jadi keadaannya di dalam tubuh ketika stres terjadi, bagian otak yang disebut dengan hipotalamus itu akan melepaskan hormon kortikotropin yang berfungsi untuk menekan nafsu makan itu. Kemudian jika kita lihat ketika stres ini bisa meningkatkan perilaku makan,
ada yang namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini berfungsi untuk melepaskan hormon kortisol A yang memiliki efek untuk meningkatkan nafsu makan dan motivasi secara keseluruhan, termasuk juga motivasi untuk makan. Begitu jelasnya. Oke, untuk pemaparan selanjutnya kepada teman saya, Anggita Humairah, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Farah selaku moderator. Untuk selanjutnya saya akan membahas aspek perilaku makan yang sebenarnya perilaku makan ini berbeda dengan perilaku makan orang-orang pada biasanya. Perilaku makan yang akan saya bahas ini biasanya akan mengganggu kesehatan orang itu sendiri. Jadi yang pertama saya akan membahas external eater. External eater ini adalah pola makan yang didorong oleh lingkungan, terutama stimulus eksternal makanan, seperti keberadaan makanan itu sendiri. Kelihatannya kok estetik ya, kelihatannya kok enak dipandang seperti itu. Dan aroma makanannya kok harum sekali dan cita rasa makanan itu sendiri. Nah, mereka akan membeli makanan karena hanya belum pernah memakan makanan tersebut alias lapar mata. Jadi sebenarnya external eater ini orang-orang yang memiliki perilaku makan eksternal tidak bisa menekan untuk membeli makanan itu dengan hanya merem aja ya. Mereka pasti harus membeli dan udah deh nggak penasaran lagi. Nah, ini rentan akan obesitas ya karena mereka tidak bisa menahan untuk membeli makan makanan manis biasanya atau makan makanan yang memiliki eh, pandangan estetik seperti itu. Nah, aspek perilaku kedua ini adalah binge eating disorder atau biasanya kita singkat sebagai BED. Penyimpangan perilaku makan BED itu dan di mana penderitanya sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit banget untuk nahan akan dorongan untuk makan. Nah, tapi setelah makan makanan yang banyak, dia pasti akan merasa bersalah, kesal, terus dia pasti akan nyesel, depresi, dan perilaku makanan tersebut. Jadi BED berpotensi besar menimbulkan penyakit serius dalam tubuhnya, seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Nah, sebenarnya BED ini bisa dikenali dengan ciri-ciri berikut, yaitu cara makan dia tuh jauh lebih cepat daripada yang lain. Jadi dia akan cenderung menghabiskan makanan dia lebih cepat dari teman-teman yang lain. Lalu yang kedua, dia akan makan makanan dengan porsi yang banyak dibanding porsi makan teman-temannya seperti itu. Dan yang ketiga, dia akan makan banyak sampai perut dia tuh kenyang, tapi dia bakalan ngambil makan makanan yang banyak sampai dia merasa kesal sendiri gitu. Jadi dia akan merasa bersalah sendiri. Sampai belum merasa bersalah, dia akan terus ngunyah, dia akan terus makan sampai dia akan merasa senang seperti itu. Dan sebenarnya penyebab munculnya BED ini tidak diketahui secara secara ilmiah ya, tapi sebenarnya orang-orang yang memiliki binge eating disorder ini dia mempunyai kebiasaan menonton video mukbang di YouTube atau sebenarnya dia memiliki riwayat gangguan kejiwaan atau sebenarnya dia makan dalam keadaan stres atau namanya stress eating. Jadi dia akan makan dengan makanan porsi yang banyak seperti itu. Lalu lanjut aspek perilaku makan yang ketiga yaitu habitual eater. Habitual eating biasanya muncul karena seseorang ini sudah terbiasa makan makanan yang sama secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Biasanya orang dengan habit ya atau kebiasaan dari kecil makan nasi dan telur atau bahkan sama kerupuk gitu. Terus dia kebiasaan sampai dewasa dan remaja makan makanan yang sama saat dia waktu kecil, dia akan terus-menerus makan makanan tersebut dengan waktu yang lama. Nggak peduli umur yang bertambah, nggak peduli jenis aktivitas yang dilakukan saat itu dan kondisi tubuh dia bagaimana, frekuensi, jenis, dan porsi makanan akan selalu sama dengan apa yang dimakan saat dia waktu kecil seperti itu. Bayangin aja ya dari SD sampai kuliah, kalau dia makan nasi dan telur akan selalu sama dengan porsi yang sama, pasti akan bosen dan status gizinya pun pasti akan kurang ya, karena kita sedari kecil sampai sekarang memiliki
jumlah proporsi makanan yang berbeda-beda. Oke, boleh dilanjut untuk operator. Lalu selanjutnya saya akan membahas aspek perilaku makan yang keempat, yaitu emotional eater. Nah, emotional eater ini biasanya orang-orang yang makan secara emosional sebagai hasrat atau dorongan makan berlebihan untuk menandakan emosi negatif yang dialami seseorang. Nah, yang seperti sudah dijelaskan oleh Faraya, ini emotional eater berpengaruh banget sama stres yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita stres gitu ya, kita akan mengonsumsi makanan dengan kalori yang tinggi dan berhubungan dengan lemak tubuh. Jadi individu ini akan makan secara berlebihan bukan karena terdapat sinyal internal dari dalam tubuh, bukan karena dia lapar, bukan karena secara fisiologi dia butuh makanan, tapi karena sebenarnya dia butuh respon terhadap emosi yang dialaminya. Biasanya seperti mahasiswa yang sedang stres ya, dia akan cenderung makan makanan yang tinggi akan lemak, tinggi akan gula seperti donat ataupun makan makanan yang manis ya, karena itu adalah melibatkan emosi negatif yang dia rasakan. Jadi seperti dia habis makan yang manis-manis, dia akan cenderung merasa happy, cenderung emosi negatifnya itu hilang. Nah, ini juga bahaya ya teman-teman, jangan sampai karena kita selalu ditekankan akan stres, kita jadi makan makanan yang tinggi akan kalori, tinggi akan lemak tubuh, dan berbahaya untuk kesehatan kita. Lalu selanjutnya yang kelima, sensual eater. Sensual eating ini kebalikan dari emotional eating, yaitu kondisi di mana seseorang merasa senang ketika ia memakan makanan yang disukainya gitu. Jadi pemilik gaya makan ini cenderung menikmati tiap gigitannya, mulai dari bumbunya tuh enak banget, teksturnya empuk, dan rasa yang diserap gitu ya, juicy, habis ketika mencicipi makanan ini. Pola makan ini biasanya berbahaya juga karena orang tersebut akan terus memakan makanan tersebut ketika suasana hatinya sedang senang. Jadi bisa dibayangin ya kalau misalnya kita senang setiap saat, kita akan makan makanan itu setiap harinya dan kita akan makan makanan itu kalau misalnya kita lagi sedih, terus kita kayak memikirkan makanan ini, kita akan senang nih untuk makan ini gitu. Jadi akan cenderung obesitas dan diabetes juga kalau misalnya makan makanan yang dikonsumsi mengandung banyak sekali gula seperti itu. Lalu yang keenam, aspek perilaku makan critical eater. Nah, biasanya critical eaters ini orang-orang yang sedang dalam pola makan diet ya. Jadi critical eaters ini lebih mengetahui seberapa sih nutrisi yang dia butuhkan, apa aja jenis makanan dan kebugaran yang dia lakukan. Jadi mereka ini para orang yang diet ini akan memiliki pola makan yang lebih baik ya dari orang-orang lainnya. Tetapi para critical eaters ini sebenarnya cenderung terjebak dalam aturan kaku yang sudah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Biasanya hari Sabtu, hari Minggu dia sebutnya cheating days gitu ya. Mereka akan memilih untuk hari libur dalam diet mereka. Dan malah hari Sabtu dan Minggunya itu mulai makan makanan apapun dan malah justru berlebihan sehingga membuat berat badan bisa naik drastis dalam satu waktu di dalam cheating days itu. Oke, boleh dilanjut untuk aspek makan ke-7 dan ke-8. Selanjutnya ada energy eater. Ke-7 ini energy eaters itu asupan makanan berfungsi menambah energi dalam tubuh. Biasanya orang yang mengatakan, gue belum makan nih kalau belum makan nasi. Nah, itu menjadi ciri-ciri energy eater. Karena bagi mereka, makanan dalam porsi sedikit itu nggak bisa ngebuat tubuh mereka kuat untuk beraktivitas sehari-hari. Mereka akan dengan cermat menghitung kalori makanan yang masuk dan kalori tubuh yang terbakar. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya orang tersebut lari pagi nih, dan ngebakar 200 kalori, nah mereka akan sah-sah aja untuk makan nasi dengan jumlah 200 kalori nasi yang sama. Dan tapi sebenarnya di dalam tubuh kita ini toleransi dan perhitungan ala kadarnya itu tuh nggak segampang yang kita pikirkan ya. Jadi kita ngebakar 200 kalori, kita harus masukin 200 kalori nasi lagi, sebenarnya nggak segampang itu ya. Jadi sebenarnya energi eater ini menyimpang dan gak sehat. Jadi come on, let's get be real. Kita butuh seberapa, ayolah kita makan, kita harus ngeluarin kalori seberapa, itu yang harus kita keluarin seperti itu. Lalu yang terakhir, aspek perilaku makan terakhir yaitu restrained eater.
yaitu makan secara berlebihan dan merupakan efek samping dari diet. Sebenarnya individu yang diet ini secara sadar sebenarnya mereka menahan diri ya untuk makan dalam rangka menurunkan makan dengan goals tertentu. Dia misalnya memiliki berat badan yang berlebihan, dia akan mempunyai goals berat badan segini. Tetapi seringkali restrained eater ini melewati waktu makan dan sebenarnya dia memiliki pola makan yang tidak teratur. Maka dapat membuatnya makan dengan banyak dan melewatkan jam-jam makan serta mengalami kenaikan berat badan. Dan sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau kita ngeskip sarapan dan bahkan ngeskip makan malam itu bahkan membuat kita pola makannya tidak teratur dan bahkan kenaikan berat badan kita bisa terjadi. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan kita bahas kasus-kasus penyimpangan perilaku makan. Silahkan oleh Talita, boleh dijelaskan. Baik, terima kasih Anggita. Jadi kasus yang pertama itu ada kasus gangguan makan anoreksia. Yang mengalami itu seorang gadis bernama Gemma Harenberg, 23 tahun, mengidap anoreksia karena setiap harinya hanya mengkonsumsi 15 breadsticks atau roti berbentuk panjang kecil. Berdasarkan laporan The Sun, Gemma telah berjuang dengan gangguan makan tersebut sejak berusia 15 tahun. Saat itu, tekanan sekolah dan keinginannya agar terlihat baik membuatnya kewalahan. Ia pun mulai menderita dan membuat dirinya sendiri kelaparan dalam upaya untuk mengatasi tekanan itu. Saat Gemma dalam puncak penyakitnya, ia akan makan kurang dari 300 kalori sehari dan berusaha berlari di tempat untuk membakar kalori. Aku merasa seperti mayat berjalan. Aku merasa tidak bisa makan makanan normal dan tidak bisa makan dengan orang lain di sekitarku, kata Gemma. Akibat kondisinya ini, menstruasi bulanannya berhenti, rambutnya mulai menipis, dan kulitnya mengelupas. Berdasarkan diagnosis, Gemma menderita anoreksia nervosa, agorafobia, dan gangguan obsesif-kompulsif atau OCD. Namun ketika ia akan dirawat di Hartford County Hospital, ia justru disebut tidak begitu kurus untuk dirawat dan berat badannya harus 25 kg agar bisa dirawat inap. Ia merasa ditolak, namun dengan tekad untuk menjadi lebih baik, ia menjadikan penolakan itu sebagai motivasi dan sekarang sudah kembali ke berat badan yang sehat. Aku tahu aku harus memaksakan diriku keluar dari keadaan itu, kalau tidak aku akan meninggal, bahkan sebelum aku menjalani hidupku. Begitu katanya. Kasus kedua boleh dilanjut oleh Mutiara. Oke, untuk kasus kedua ini ada gangguan makan binge eating disorder atau BED. Jadi pada kasus ini seorang pria asal Meksiko mengalami kematian mendadak setelah memakan sekitar 60 galon es krim di sebuah pesta. Kondisi Juan Pablo Iglesias tiba-tiba memburuk setelah ia dibawa ke ruang gawat darurat. Dilansir dari worldnewsdailyreport.com pada Sabtu 12 Maret 2016, Juan yang berumur 36 tahun mengalami gagal jantung yang disebabkan oleh hipotermia. Dr. Alan Rushmore dari Mountain View Regional Medical Center di Las Cruces menjelaskan bahwa Juan diyakini telah mengalami kasus ekstrim dari gangguan makan yang menyebabkan ia kehilangan semua kontrol diri pada jumlah makanan yang ia konsumsi. Kematian jarang terjadi pada binge eating disorder atau BED, tetapi dapat memiliki efek merusak kesehatan seseorang dalam jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Dia tampak mengalami kasus yang sangat ekstrim BED karena ia tidak dapat berhenti makan es krim, ucap Dr. Alan. Pihak keluarga Juan pun mengancam akan menggugat perusahaan es krim tersebut karena tidak ada pemberitahuan hukum pada produk yang memperingatkan bahaya makan es krim dalam jumlah besar. Jika sebelumnya ada pemberitahuan pada kemasan bahwa es krim bisa menyebabkan kematian, dia tidak akan pernah makan begitu banyak. Semua ini bisa dicegah jika perusahaan telah bertanggung jawab. Mereka harus disalahkan dalam kasus ini dan kami akan menuntut mereka untuk apa yang telah mereka lakukan kepada anak saya. Tungkas orang tua Juan. Gangguan
Binge eating disorder atau BED memang sering terjadi pada orang dewasa, khususnya para pria. Kebiasaan berkelanjutan mengonsumsi sejumlah besar makanan dalam waktu singkat yang akhirnya mengarah ke penambahan berat badan dan obesitas. Tetapi gangguan makan binge eating disorder atau BED ini jarang mematikan. Tetapi BED ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, tipe 2, hipertensi, kembung, sembelit, gangguan cemas, dan depresi apabila penyimpangan makan ini tidak ditangani dengan baik. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mutiara Anissa Jasmine. Jadi di sini ada referensi yang kami gunakan. Kemudian dari presentasi kami pada hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa keadaan psikologis individu ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku makan, dalam pemilihan makan, dan juga pemenuhan makanannya. Saya selaku moderator di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan pemaparan materi dan juga mewakili teman-teman di sini untuk memohon maaf bila ada pemaparan materi yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ros dan teman-teman semua. Saya selaku moderator dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bulimia nervosa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Rizlia Rahmadanti dengan RP 097, ada Gabima Abigail dengan RP 091, ada Yulia Tiara Kansa dengan RP 093, ada Hoirunisa Desvita dengan RP 095, selanjutnya ada Halisa Putri Dwi Eriani dengan RP 100. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah seseorang yang mempunyai penderita makan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat, tapi diikuti usaha untuk memuntahkan makanan dengan mendorong seperti minum obat pencahar atau obat penekan nafsu makan. Hal ini dikarenakan mereka merasa bersalah akan dirinya sendiri, malu dan takut akan kenaikan berat badan. Karena mereka makan berlebihan, orang dengan kondisi ini juga akan merasakan stres karena terus memikirkan berat badan dan bentuk tubuh. Kondisi ini ternyata cenderung dialami oleh wanita daripada pria. Penelitian memperkirakan terdapat sekitar 8 dari 10 wanita yang mengidap kelainan ini. Sebagian besar dialami oleh wanita pada usia 16-40 tahun. Penyebab bulimia nervosa. Terdapat beberapa faktor risiko terkait masalah psikologis tersebut, seperti keinginan memiliki tubuh langsing, kritikan dari orang lain, tuntutan pekerjaan, dan juga masalah kesehatan. Tentu terdapat menyebabkan seseorang mengidap bulimia. Faktor bulimia nervosa itu ada dua. Yang pertama ada faktor individu, yang dimana membuat pilihan makanan dari rasa, disiplin diri, keadaan pikiran atau stres, citra tubuh, kebiasaan makan pada masa lalu, tingkat aktivitas fisik, metabolisme, dan gaya hidup. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu ada ketersediaan, aksesibilitas makanan, penyediaan memasak, daya tarik makanan, harga makanan, norma, nilai-nilai sosial, budaya, bimbingan dari orang tua, dan dukungan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari seseorang yang mengalami bulimia nervosa. Yang pertama yaitu makan secara rahasia, yaitu makan pada tengah malam ketika telah tidur. Yang kedua yaitu sering merasa amat tertekan atau depresi, serta mengalami perubahan suasana hati atau mood secara berlebihan. Lalu yang ketiga yaitu berolahraga secara berlebihan dan merasa bersalah atau marah jika tidak melakukannya. Yang keempat yaitu menjadi sibuk mengatur makanan, diet, berat badan, dan bentuk badan.
Yang kelima yaitu merasa jijik, bersalah, marah, dan membenci diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada obat-obatan. Bulimia nervosa bisa dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, menumbuhkan rasa cinta terhadap diri sendiri, menikmati makanan dengan orang terdekat, menerapkan gaya hidup sehat seperti berolahraga, dan mengkonsumsi makanan sehat, menghindari diet yang tidak sehat, mencari bantuan medis apabila mengalami indikator awal gangguan makan. Hal ini bisa membantu mencegah perkembangannya. Baik, selanjutnya adalah pengobatan dari bulimia nervosa ini. Nah, pengobatan dari bulimia nervosa ini ada dua jenis. Pertama itu ada dari perawatan medis dan kedua itu ada psikoterapi. Untuk dari perawatan medis ini, pertama ada obat-obatan. Obat-obatan untuk bulimia nervosa dapat diatasi dengan bantuan obat fluoxetine, antidepresan atau Prozac. Namun, dokter juga dapat merekomendasikan antidepresan atau jenis obat lainnya seperti Calcetin 20 mg 30 kapsul, antidepresan seharga Rp276.000. Selanjutnya, dari perawatan medis itu juga bisa dirawat inap. Jika masih membutuhkan perawatan, maka dapat dilakukan rawat inap, di mana pasien di rumah sakit akan mendapatkan program makanan sehingga kondisinya bisa lebih mudah untuk membaik. Selanjutnya, pengobatan melalui psikoterapi. Pertama itu ada terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, terapi ini akan mengajarkan pola makan yang normal dan sehat. Pasien juga akan dibantu melawan pikiran yang tidak rasional dan tidak sehat. Yang kedua itu ada perawatan berbasis keluarga atau FBT. Yaitu perawatan ini sering digunakan pada pasien bulimia anak-anak dan remaja. Pasien akan mendapatkan bantuan dari keluarga untuk dukungan mental dan pola makan yang sehat. Selanjutnya ada psikoterapi interpersonal, yaitu terapi yang satu ini berfokus kepada masalah di antara pasien dan orang lain yang mungkin mempengaruhi kesehatan emosi dan mental. Selanjutnya dan yang terakhir adalah terapi nutrisi. Nah, tujuan dari terapi ini adalah untuk mengajari pasien pola makan yang baik dan benar. Pasien akan berkomunikasi aktif dengan ahli gizi yang membantu menstabilkan berat badan dan mendapatkan pikiran yang lebih sehat terhadap makanannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulia Tiara. Baik, selanjutnya contoh kasus pada bulimia nervosa. Sebelum itu, terdapat video yang akan ditayangkan terlebih dahulu. So my eating disorder began when I was about 15 years old, and it lasted till I was about 31. So it was 16 years of being a bulimic. First memory that I have was we were taking a family trip to Hawaii, and I was 14 years old. And for some reason, I thought if I lost a few pounds, maybe I'd look better in my bikini going to Hawaii. So for about a week, I lived on apples daily. That was it. And I lost the weight, got to Hawaii and enjoyed myself and ate normally and came back home and I had gained back the weight. And it's the first time I think I noticed that the feel of clothes on my skin. And I'd never had that before. And then it was about a year later and a friend that I know was eating and throwing up. So I thought maybe I'd try it. And I tried it, and I continued on with it. Unfortunately, that was the beginning. That's where it started. Well, you have to be very creative, and you have to, you learn how to cover your tracks, so to speak. And there's some manipulation involved, and lying and deceit. And I was always a secret. Like I wouldn't eat a large amount of food in front of people, because then they would discover my secret. They would wonder why and how I could eat that much food. So I did it in my room. I would, go to the store and get my binge food and sit and just zone out and eat and eat. And then, of course, after that, you would feel guilty. So that's when the purging would come, and thus the cycle of bulimia. It wasn't until we became engaged and got married that the real severity of her mental illness came to light. And that's when I became quite suspicious about how bad it was, even though she was telling me she was stopping or trying to stop. I even went to work one day and forgot something at home and turned back and got back to the house about 5 minutes later, and
it also happened that the community water was off. And I walked in the front door and I caught her just kind of screaming downstairs. And I was like, well, that's weird. What's up? And at the same time, also suspicious that something could be going on. So I followed her downstairs and asked her, what you doing? And she said she was doing the laundry. And I said, well, how's that possible? The water's off in the town. And she got kind of rattled and kind of quickly said a few things and ran back upstairs, and I knew something was up. So I don't know why to this day I did it, but I kind of just shuffled the clothes that were on the floor with my foot, and there, sitting there on the ground, was a Ziploc bag full of vomit. And I picked it up and put it in my hand, and it was still warm, so I knew it had just happened. And so I walked up the stairs with it, and she was standing in the kitchen and by the sink, and I walked up to her and I said, what is this? Or what the hell is this, to be honest? And she obviously, started crying, and it was kind of the rock bottom, I would say, of our relationship, because I just, dropped it in the sink, and I walked out the door back to work, and to be honest, I wasn't sure if I was coming back. What really made me want to stop, and I'm getting a little emotional, when I met my husband-to-be, and I had to pick. It got to a point where I loved him, and I loved my disease. I loved being a bulimic, and I had to choose. And I'm so grateful that I chose him over my eating disorder. She sought out some help. She attended Bridgepoint Center for Eating Disorders in Milton, Saskatchewan, 3 times actually. And there was a family and friends day there as well, where I attended for a couple days. And I learned a lot myself about there's a real tough balance between, is this a choice, is this a disease? It is a mental health disease. And the more I learned about why she was doing it, the better I could handle my own emotions and frustrations about it. She wasn't binging and purging to hurt me, even though I felt hurt. I felt frustrated. I felt betrayed and lied to. But that's not why she was doing it. She was doing it because it was probably the one thing in her life that she could control, food. Or she felt she could control the food, but actually it was controlling her. The message that I can send to women and even boys, girls and boys, is that please talk to somebody about it. And I think body image has become so profound in the last decade, and no one should have to feel like they're alone. Don't be embarrassed. Don't be ashamed, because that's what prevents you from getting help. And I'm here to say that there is hope and there is healing from these deadly diseases. Like I said, her birthday was last night. In the past, I'd have to be careful about what I ate around her during those difficult years. Last night, I went and had an all-you-can-eat buffet, and she said, "You're going to be hurting tomorrow," and sure enough, I was. But it's gotten real good. Jadi dari video, terdapat seorang wanita mengidap bulimia nervosa selama 16 tahun. Gangguan makannya dimulai ketika ia berusia sekitar 15 tahun dan hilang sampai usia sekitar 31 tahun. Memori pertama yang dia punya adalah ketika ia melakukan perjalanan keluarga ke Hawaii, yang saat itu usianya 14 tahun. Untuk beberapa alasan, dia berpikir kalau kehilangan beberapa pound berat badan mungkin akan terlihat lebih baik untuk memakai bikini. Jadi dia pergi ke Hawaii selama sekitar 1 minggu dan hanya memakan buah apel saja setiap hari. Dan itu membuatnya kehilangan berat badan. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya ia memperhatikan rasa pakaian di kulitnya dan belum pernah mengalami sebelumnya. Setahun kemudian, seorang teman yang ia kenal memakan makanan lalu dimuntahkan. Ia pun ikut mencobanya dan perilaku tersebut terus berlanjut. Dengan demikian, siklus bulimia itu berlanjut sampai dia tunangan dan menikah. Tetapi ada titik di mana ia tersadar akan harus memilih mencintai penyakitnya atau mencintai suaminya. Dan ia memilih untuk mencintai suaminya. Dalam upaya penyembuhan, ia menghadiri Bridgepoint Center untuk gangguan makan di Milton, Saskatchewan. Ia belajar banyak tentang keseimbangan yang sangat sulit di antara ini. Dan pada akhirnya, ia pun dapat kembali mengendalikan makanan dan juga dapat mengontrolnya. Dia berpesan bahwa untuk seseorang yang mengalami hal yang sama, tolong bicarakan dengan seseorang tentang hal tersebut. Jangan malu-malu. Karena malulah yang mencegahmu untuk mendapatkan bantuan. Dan ia juga mengatakan bahwa ada harapan dan ada penyembuhan dari penyakit yang mematikannya. Baik, penjelasan tersebut mengenai video yang telah ditayangkan menjadi penutup dari pemaparan materi pada video kali ini. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.